Bismillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, salah satunya nikmat Islam dan nikmat ihsan, serta nikmat yang Allah kirimkan kepada kita sehingga kita bisa bergabung di At-Tadhkir ini dalam rangka mencari Allah dan mencari ridha Allah. Salam dan salam selalu kita haturkan keharibaannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelopor, pembaharu, mereformasi bagaimana orang mencari Allah, bagaimana manusia bisa menyatu, bagaimana manusia bisa totalitas ilahi anta maksud secara utuh, secara hakiki, sehingga dia mengenal kepada Allah secara kafah, bukan separuh-separuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan wa zahiran wa batinan kepada kita sehingga kita bisa mengikuti apa yang beliau ajarkan kepada kita fitnah akhirah. Saudaraku sekalian yang saya cintai, yang diberkahi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi ayat yang saya bacakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu. Jadi berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa, agar kamu jadi orang-orang yang takwa. Artinya, kalau kita melihat ayat ini, mengacu ayat ini, jauh sebelum kita, mungkin ribuan tahun sebelum Rasulullah, orang-orang sudah berpuasa. Yang kita tahu ada puasa Nabi Ibrahim, ada puasa Nabi Daud. Dan kita tidak menutup mata bahwa orang-orang Jawa zaman dahulu sudah banyak melakukan tirakat, berpuasa. Orang-orang Buddha juga menyepikan diri dengan berpuasa. Nah, di sini malam hari ini saya akan membahas tentang apa sih puasa itu sendiri sebenarnya. Puasa itu pada hakikatnya dibagi dengan 3. Pertama adalah puasa orang awam, kedua puasa orang yang berilmu, ketiga puasanya orang yang khawasil khawas bil khawas. Puasa orang awam yaitu puasa yang sekedar menahan lapar dan haus. Jadi dia tidak memasukkan segala sesuatu dalam tenggorokannya selama dalam prosesi dia berpuasa, dari mulai dia terbit fajar sampai terbenam matahari, sehingga dia tidak melakukan apa-apa. Tapi kata Rasulullah, justru orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang mendapatkan haus dan dahaga saja, sehingga puasanya tidak bisa diikut sertakan menjadi orang-orang yang berpuasa. Karena apa? Karena pada hakikatnya orang berpuasa itu wa zakhiran wa batinan, lahir batin manusia berpuasa dari hal-hal apa saja yang sifatnya membawa dampak keburukan, yang membawa kemaksiatan, maka orang harus berpuasa secara hakiki. Dan kita masih banyak orang-orang yang tergolong orang-orang yang berpuasa awam, berpuasa hanya lapar saja, nggak tahu hakikatnya puasa itu seperti apa. Dan kita tahu bahwa Allah itu nggak butuh dengan puasanya orang. Seluruh bumi ini berpuasa juga Allah nggak akan naik derajatnya Allah. Dan tidak ada yang berpuasa pun sama sekali, derajatnya Allah pun tidak akan pernah turun. Jadi sampai kalau orang tidak pernah tahu mempelajari ilmu hakikat secara hakiki, dia akan tidak pernah tahu apa itu puasa yang sebenarnya. Ya, pikir puasanya mirip dengan puasa, malah kadang-kadang orang kita kalah dengan orang Kejawen. Orang Kejawen itu puasanya nanti bukanya jam 9, jam 10 malam. Bahkan di ilmu Jawa itu ada yang puasa ngerowot, yang hanya makan makanan yang merambat-merambat. Kemudian ada puasa mutih, ada segala macam, lebih ekstrim lagi justru. Itulah orang-orang yang mencari Allah. Nah, Nabi menjembatani ini. Menjembatani dengan bagaimana tubuh orang juga tetap sehat, tapi batin orang juga tetap sehat. Yang kedua, kata ulama, puasanya orang yang berilmu. Puasa orang yang berilmu itu puasa orang yang mengetahui apa itu puasa. Karena apa tujuannya puasa itu?
agar kita menjadi orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar menahan lapar dan haus saja, jadi menahan segala sesuatu. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu matmumah, nafsu sombong, angkuh, sombong, riya, takabur yang kita tahan sehingga mencapai derajat ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi pada hakikatnya tujuan orang berpuasa itu untuk mencapai takwa. Kalau derajat takwa dia tidak dapatkan, maka sia-sia puasa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak juga dilakukan oleh para ulama-ulama kita yang mereka benar-benar berpuasa secara wajohiran wa batinan, lahir batinnya berpuasa, sehingga benar-benar akalnya berpuasa, ruhnya berpuasa, matanya berpuasa, telinganya berpuasa, langkah kakinya berpuasa, sehingga puasanya benar-benar dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasanya di bagian jembatan untuk mendapatkan ridha Allah atau mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, puasa orang yang khawasil khawas bil khawas. Puasa orang-orang yang seperti ini adalah puasa yang langka dan sangat sulit dilakukan oleh orang-orang biasa, terutama orang-orang seperti kita. Kenapa? Karena puasanya orang khawasil khawas bil khawas ini adalah puasa ruh. Orang yang bisa berpuasa khawasil khawas bil, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, artinya orang yang sudah man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, faqad arafa rabbah jahila nafsah. Orang-orang yang mengenal kepada dirinya itulah orang-orang yang bisa secara hakiki berpuasa. Sehingga dia tahu, dia bisa kontrol dirinya. Seperti apa? Karena orang-orang yang khawasil khawas berpuasa itu adalah ruhnya yang berpuasa. Semata-mata untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya itu apa? Ruh itu menyangkut masalah nafsu, masalah keinginan. Dia puasakan semua. Dia tidak punya keinginan apapun, dia tidak punya nafsu apapun kecuali keinginan itu hanya untuk Allah. Dia tidak punya sesuatu apapun, cita-cita, dia hanya cita-citanya bagaimana dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak punya nafsu apapun, nafsunya hanya ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada pada dirinya itu dia semua kembalikan. Maka sehingga kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi katakan, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa sehingga kamu menjadi orang yang takwa. Konotasinya seperti itu bukan puasa awam, tapi puasanya orang-orang yang sudah khawasil khawas. Karena puasa itu bisa mendapatkan predikat orang yang khawas itu kalau puasanya itu ditujukan niatnya hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang saya cintai, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang bisa melaksanakan puasa khawasil khawas bil khawas, tatkala orang menjadikan dirinya setiap saat itu Ramadan. Jadi bahasa Ramadan dalam ilmu hakikat itu bukan bahasa bulan sebenarnya. Karena Allah itu tidak ada di ruang waktu. Allah itu tidak ada di hari Senin dan tidak ada di hari Selasa. Tidak ada di bulan. Tidak ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan Rejab, tidak. Allah itu ada di mana-mana. Jadi orang yang bisa mendapatkan puasa khawas itu adalah orang-orang yang menjipati bulan itu seperti bulan Ramadan setiap saat harinya. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, semua Ramadan. Dan dia membakar semua nafsu lawamah, nafsu matmumah, nafsu amarah, nafsu sombong dalam dirinya. Sehingga benar-benar mencapai derajat yaitu nafsu mutmainah. Kalau belum sampai ke sana, tidak akan pernah bisa. Karena Ramadan itu sendiri dalam bahasa Arab artinya membakar. Membakar nafsu, membakar keinginan, kebodohan, membakar kefasikan, membakar kemunafikan, membakar kekafiran yang ada di manusia, sehingga manusia menjadi orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan sekali lagi saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya cintai, maka sesungguhnya jadikan setiap saat itu sebagai bulan Ramadan, karena Ramadan itu adalah sifat. Bukan bulannya berpuasa itu, tapi sifat. Sehingga kata sifat itu, jadikan setiap hari itu sebagai bulan Ramadan. Anda harus bersikap baik kepada orang. Anda harus berbuat baik kepada orang. Anda harus berkata baik kepada orang. Sehingga benar-benar Ramadan itu setiap hari kita rasakan. Maka di bulan Ramadan itu turun. Turun apa? Turunnya Al-Quran. Wahyu kepada manusia. Jadi bukan bulannya, tapi bersifat seperti Ramadan. Di Ramadan juga turunnya
yaitu Lailatul Qadar. Seperti apa Lailatul Qadar itu sendiri? Sifatnya orang yang menyipati setiap saat, setiap detik, setiap waktu menyipati dirinya berRamadan, maka dia akan mendapatkan dua, yaitu akan Allah turunkan wahyu kepada dirinya, akan turunkan Al-Quran kepada dirinya, yang kedua Allah akan turunkan Lailatul Qadar kepada dirinya, sehingga dia benar-benar menjadi malam 1000 bulan, lebih baik daripada malam-malam yang biasa. Maka itulah saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekelumit ini bisa meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya tidak menggurui saudara-saudara sekalian, juga tidak mengajari atau tidak menasihati, semata-mata saya diminta oleh admin untuk memberikan masukan kepada teman-teman. Mudah-mudahan masukan ini menjadikan kita orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kepada Allah saya selalu mohon ampun, dan kepada Allah juga saya selalu berlindung dari segala keburukan nafsu saya dan nafsu orang-orang yang terhadap kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?